Lebaran nih Indonesia ini punya satu lebaran yang budayanya agak unik-unik ya. Oh ya, betul. Oke, yang kalau dulu-dulu mungkin tanya begitu dia jomblo datang lebaran silaturahmi ke keluarganya tanya kapan nikah. Iya. Ya kan? Masih bayi juga ditanyain kapan nikah. Enggak ya, juga ya? enggak. Kapan Okay. kuliah, kapan Kapan? lulus. Iya. Kalau yang udah nikah kapan punya anak, kalau yang udah lulus kuliah kapan kerja. Sementara kan jawaban-jawaban ini cuma bisa dijawab sama Tuhan. Nah, saya sudah coba tuh mereka-mereka yang tanya, saya terus tanya langsung ke Tuhan, saya anterin deh. Nggak pada mau. Serius mau nganterin? Mau sampai kuburan aja ya. Oke. Welcome back to The Tribes, medianya rakyat jelata. Wow, di studio baru ya. Setupan studio baru. Ini kalau di tahun bulan Islam ini tahun barunya Islam. Mana ada beda lah. Oh salah ya? Salah. Hari raya itu. Dikat. Hari raya. Tahun barunya itu bukan Syawal, Pak. Tahun barunya bukan Syawal. Oke, studio baru ini kan saya bawakan sebuah lagu. Aku tahu, Bunga Jempa. Pales lagi, goblok. Yuk. Oke, minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin ya. Teman-teman yang suka nonton videonya The Traps yang sering tersinggung sama omongannya Pak Tri, saya minta maaf atas nama The Traps dan atas nama Pak Tri ya. Iya. Wah, seru ya. Ini studio baru. Berhubung AC-nya belum pindah jadi Agak keringet-keringet ya. keringet. Oke, ini semangatnya semangat lebaran. Semangat pembaharuan. Mulai dari nol, Pak. Kayak pom bensin, ya kan? Enggak lah. Yuk, lanjut. Ini bahas apa kita? Hari ini bahas apa? Selain memperkenalkan ke Tribers, Ya, itu jadi- panggilan buat penikmat kita namanya Tribers. Akhirnya punya ya, Tribers. Tribers. Oke. Akhirnya punya, Bro. Jenenge Tribers aja lali. Ya, Tribers ganti keren, itu kan? nunggu-nunggu nih kapan kita nongol lagi. Nah, ini kita studio baru Kemarin kan kita habis membuat kolaborasi segmen baru dengan ya kan? Pek hukum. Ya, bahas hukum yang nggak hukum-hukum banget. Yes. Ya kan? Segmennya Ya, mudah-mudahan kita tetap berlanjut. mudah-mudahan makanya butuh support dari teman-teman supaya berlanjut lagi. Oke, siap. Ya kan? Nah, sekarang kita habis memperkenalkan segmen baru, sekarang memperkenalkan studio baru. Studio baru. Nah, setup studio baru ini Ya. kita pindah itu alamat nanti akan di-share sama Pak Tri di Instagramnya. Digeruduk. Ya, kita bahas apa nih? Jadi kayaknya tuh kita pindah itu gara-gara yang sana udah mulai nggak kondusif gitu ya. udah mulai muncul surat-surat nggak jelas. Ya, gimana ya? Ya, sekarang kita karena mumpung momennya itu masih Lebaran, Pak. Oke, gimana lebaranmu hari ini? Masih Syawal. Syawal. Kayaknya kita tuh jangan ngomong yang terlalu serius-serius lah sekali-sekali. Oke. Ya kan, jangan ngomongin politik mulu. Kemarin terakhir kita ngomongin hukum. Ya kan? Nah, kalau nggak hukum politik. Sekarang yang agak santai lah. Kita ngomongin hukum sosial. Enggak, masalahnya di mata kita berdua, sesuatu hal yang santai pun jadi masalah. Oke, kita mau bahas apa? Jadi gimana lebaranmu, Pak? Gimana lebaranmu? Aku termasuk yang hari ini mungkin lebaran yang cenderung agak biasa aja jadinya ya. Biasamu tuh gimana? Aku nggak tahu juga sih biasamu tuh kayak gimana. Aku hari ini lebih banyak menyendiri di lebaran, jadi tidak banyak bersilaturahmi. Selain memang yang disilaturahmiin nggak banyak. Lu lagi. Nggak, kalau ke orang tua mutlak ya, tapi ke orang tua mutlak, cuman mungkin nggak sesahdu sebelum-sebelumnya, mungkin gitu kali ya. Jadi momen lebaran ini kan banyak dinamikanya. Yes. Banyak dinamika. Iya kan? Iya. Waktu itu kalau aku tuh ngelihat kayak di sosial media gitu kan, terus ngelihat curhatan orang mengenai lebaran. Ini tuh fenomenanya lucu-lucu. Ya, betul. Gitu kan? Saya masih sebenarnya biasanya saya tiap tahun itu setiap lebaran itu ada di lebaran kedua atau ketiga kami akan lakukan video call bareng-bareng. Itu teman SD. Yang kedua setelah itu teman kuliah. Tapi tahun ini kayaknya nggak ada. Kenapa gitu? Nggak tahu kenapa, karena mungkin saya nggak mood untuk memprakarsai.
Oke. Dan nggak punya Nah, energi? Nggak punya energi, karena memang gini, dari setiap periodenya Lebaran nih, Indonesia ini punya satu Lebaran yang budayanya agak unik-unik ya. Oh ya, betul. Oke, yang kalau dulu-dulu mungkin tanya, begitu dia jomblo, datang Lebaran, silaturahmi ke keluarganya, tanya kapan nikah. Iya. Ya kan? Masih bayi juga ditanyain kapan nikah. Enggak juga ya? Enggak. Kapan kuliah, kapan lulus. Kalau yang udah nikah, kapan punya anak. Kalau yang udah lulus kuliah, kapan kerja. Sementara kan jawaban-jawaban ini cuma bisa dijawab sama Tuhan. Nah, saya sudah coba tuh mereka-mereka yang tanya, saya terus tanya langsung ke Tuhan, saya anterin deh. Nggak pada mau. Serius mau nganterin? Mau sampai kuburan aja ya. Nah, cuman ternyata tahun ini apa ya, lebih menyedihkan kalau saya lihat sih ya. Kenapa lebih menyedihkan? Kenapa lebih menyedihkan? Setelah kemarin ada nggak tahu ya ini terasa di kota lain atau enggak, tapi aku ngelihat langsung di Jogja ya, ada persewaan iPhone untuk bukber. Oke. Ada persewaan cowok untuk bukber. Ada sampai lanyard, tahu ya, lanyard kartu karyawan loh, bertuliskan BUMN, sebuah nama BUMN, itu disewakan 50.000. Astagfirullah. Hanya untuk bahwa di sebuah acara bukber, untuk gengsi aja, untuk prestis. Gua sekarang udah kerja loh, gua udah oke loh. Gitu. Sampai rela pinjem sewa motor juga di situ. Ya sebenarnya nyewanya tidak ada yang salah ya. Kalau nyewanya tidak yang terserah, kalau itu pilihan. Tapi kalau sekedar nyewa untuk show off, itu ya silakan menilai lah masing-masing gitu ya. Nah, kalau menurutmu gimana kayak gitu-gitu? Fenomena seperti itu gimana? Nggak jadi apa adanya ya. Kalau buat aku gitu ya. Kalau aku tidak akan melakukan hal itu. Kenapa? Selain nggak ada duit buat nyewanya. Jangan jujur-jujur amat dong. Kedua yang paling, aku mau pakai barang apapun, mukaku kayak gini-gini aja gitu loh. Orang, aku punya iPhone 15 pun nggak akan percaya. Muka aku begini. Kok kamu gitu banget ya? Iya bener gitu maksudnya. Jadi aku tidak akan pengaruh. Maksudnya gini, aku datang pakai Alphard pun orang nuduh kamu sekarang jadi supirnya siapa? Ya kan? Atau mobil siapa lo garong kan gitu. Jadi ya aku udah nggak sampai titik ke situ lah, nggak. Cuman di belakangan sekarang ini setelah Lebaran, aku tuh karena memang tidak banyak beraktivitas selama Lebaran kemarin. So hari pertama cuman ketemu orang tua, aku akhirnya lebih banyak nonton film. Sama habis berapa film? Ada kalau 30-an kali. Astagfirullah. Film, Pak. Belum termasuk yang series ya. Jadi tahu dong, kalau udah ada seriesnya nonton apa udah tahu ya. Tanpa mengendorse dia. Nah, cuman di luar itu aku suka baca sosial media sih, Pak. Apa yang hari ini keluhan-keluhan teman-teman, kenapa sih Lebaran itu tidak semenarik yang mereka harapkan waktu kecil? Mimpi mereka bisa Lebaran itu harus duduk bersama, makan sama-sama dengan status sosial sama-sama, mau yang jadi pejabat anaknya atau yang mau jadi tukang becak sama aja. Sekarang itu sangat terlihatan berbeda. Lebih banyak tekanannya daripada kebahagiaannya ya. Salah satu yang memicuku tuh aku ada barang buktinya gitu. Ada barang buktinya. Salah satunya gini. Mungkin orang dulu cuman takut ya ditanya kapan punya anak saat Lebaran. Di ini aja Pak, di full itu kiri-kiri ini. Oh ya, kita full kan. Nah, ada seorang ibu, dia bukan takut untuk ditanya kapan punya anak, karena dia punya anak yang dalam tanda kutip diberikan anugerah sama Tuhan autis. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan ini akan menyinggung. Anak lu gimana? Anak gua udah bisa apa? Anakku sudah masuk klub sepak bola apa? Sementara anak dia ya punya rezeki dari Tuhan yang lebih ya, punya atensi lebih. Misalnya salah satunya itu. Terus anak yang tahu-tahu di tahun ini mendadak ibunya nggak ada. Itu juga tertekan juga. Banyak. Jadi hal-hal kondisi bahwa Lebaran itu tidak selalu kondisinya menyenangkan. Oke. Nah, NPC itu apa? NPC itu tadi apa? Non-player karakter.
non player karakter. Jadi tidak jadi tokoh utama di keluarga. Ini ada nih. Jadi ini fenomena di mana kalau dalam keluarga itu ada adiknya yang penghasilan ekonominya tidak baik, dia justru jadi tukang babu di rumah saat Lebaran. Yang lain jalan-jalan, makan-makan dan lain-lain, itu terjadi. Oke. Ya yang stratanya, apalagi yang adiknya pulang dari luar negeri, yang ampau Lebarannya aja dolar gitu ya. Oke. Ini membuat kakak-kakaknya atau adik-adiknya yang lain. Ampau Lebaran dolar, $1 juga sama aja sih. Nggak main Pak, $1 susah Pak buat bahasa Indonesia Pak. $1 banyak gitu kan dia Pak. Iya sih. Bisa aja Pak. Loh, tapi setidaknya 15.000 ketimbang 5.000 kan gitu. Masih ada ya ngasih ampau 5.000? Ada Pak. Oh, masih ada. Orang 2.000 aja alhamdulillah Pak. Oke. Nah setidaknya mereka yang walaupun cuma $1 tadi dapat atensi lebih. Karena uang yang diberikan juga berbeda, hasil yang dia bawa dari luar negeri juga berbeda, Pak, kondisinya. Nah, di kondisi-kondisi ini di lingkunganmu atau di dirimu sendiri udah terjadi belum? Kalau kamu kan nggak mungkin tanya kapan nikah kan? Tuh, untung gue nggak mudik. Soalnya dari kecil sampai sekarang punya anak, tiap Lebaran gue selalu bagian nyuci piring. Padahal mama gue 10 bersaudara. Kebanyakan warna sebanyak apa yang tetap aja gue yang disuruh. Oke. Terus Pak, gimana? Tadi kamu tanya apa? Hah? Kalau di tempatku? Enggak, di lingkunganmu hal-hal, atau memang kita nggak peka juga dengan kondisi-kondisi ini, tetap kondisi yang selalu ada ya sebenarnya ya? Diskriminasi di keluarga saat Lebaran. Sejujurnya kalau aku sendiri, aku tidak begitu merasakan Pak. Kayak tekanan-tekanan apa gitu aku nggak merasakan. Karena aku tipikal orang yang lebih, mungkin nggak tahu apakah memang karena keluargaku itu tidak semenekan itu, atau memang karena aku yang sebebel itu? Nggak peduli gitu. Nggak peduli stigma orang. Tapi aku kan dengar kabar nih, ternyata kamu Lebaran bareng keluarga full hari di Lebaran kali ini. Sama-sama berangkat keluar kota. Sekian hari di jalan bareng. Tadinya mau keluar negeri, cuman kebetulan mobilnya kok nggak bisa keluar sayapnya. Gitu. Timur Leste Pak, jalur laut sama darat. Bisa. Terus gimana? Nah, sebenarnya seharusnya kan Lebaran ini jadi satu hal yang ajang menumbuhkan silaturahmi yang paling bagus. Oke. Ya baik itu sesama teman, keluarga dan lain-lain. Tapi bukan ajang pamer gengsi, ajang pamer kemampuan, apalagi mendiskreditkan teman-teman atau saudara kita yang dalam kondisi hari Lebaran kali ini ekonominya kurang beruntung misalnya. Betul. Nah, jadi ada satu pepatah Jawa, Pak. Ini menarik banget. Apa tuh, Pak? Pepatah Jawa ini. Itu orang Batak atau orang Jawa tuh? Aku kan separuh-paruh, Pak. Oh ya, separuh ya. Separuh-paruh. Ada pepatah Jawa ini menurutku filosofinya dalam banget. Apa tuh? Pepatahnya ini, Pak. Ojo seneng tekon, tapi tekono wong seneng. Jadi ojo seneng tekon, jangan suka bertanya. Tur seneng tekono wong seneng. Tanyalah mereka-mereka yang senang. Nah, jadi karena memang kayak gini, Pak. Memahami orang ini kadang-kadang tidak memahami. Kelihatannya basa-basi. Tapi kita nggak tahu kata-kata yang kita lontarkan atau pertanyaan yang kita lontarkan itu adalah menjadi tekanan bagi si penerima. Nah, gitu loh. Saya sih tahu memang kalau ditanya niatnya apa, nanya ke orang itu adalah basa-basi dan untuk membangun silaturahmi. Betul. Cuman kadang-kadang memilih diksi pertanyaannya yang bisa menyinggung orang lain. Iya, karena kita nggak tahu kekuatan. Misalkan begini, saat misalkan mahasiswa lah, Gen Z sekarang, tanyain kapan lulus, itu yang tanya nggak tahu seberapa struggle orang itu. Bisa jadi memang kuliah itu menjadi tekanan hidupnya sekarang, dan itu bisa saja ternyata gitu kan, dia itu memang lagi ada masalah di kuliahnya, gitu loh. Tapi kan pertanyaan basa-basi itu yang mungkin untuk orang lain biasa saja, tapi untuk orang itu menyakitkan. Yes. Ya, atau gini, ini aku bertanya sama kamu ya, karena memang kita itu sekitar 12-15 tahun ya usia kita gitu ya. 25. Nggak usah berlebih-lebihkan. 25. Enggak lah. 15 sampai 20 tahun lah paling segitu ya fungsinya. Sebenarnya pertanyaan tentang kapan kerja, kapan punya anak, kapan menikah, ini sudah dari dulu sudah ada sih.
ataukah memang basa-basi itu memang dari sudah ada gitu loh, kapan kerja dan segala macam, tentang ditanyakan apakah posisimu sekarang, jadi karirmu seperti apa sekarang, itu dari dulu udah ada. Betul. Atau jangan-jangan apakah, ini aku bertanya ya, aku benar-benar bertanya tanpa mendiskreditkan siapapun, apakah mental generasi sekarang sama yang dulu ditanya biasa-biasa aja gitu ya, tapi yang sekarang justru pertanyaannya jauh lebih beban buat anak-anak sekarang gitu, atau lebih sensitif lah bahasa kita gitu mungkin. Betul. Itu sangat mempengaruhi, Pak. Lebih Kalau sensitif. karena begini, dengan berkembangnya teknologi informasi ini ya kan, informasi itu benar-benar berkembang secara cepat. Gitu kan, kita tahu berita di ujung dunia gitu kan, itu dalam hitungan detik gitu kan. Ya kan? Nah, itu ada positif ada negatifnya. Kalau menurutku salah satu negatifnya adalah kita jadi membandingkan. Itu membuat kita menjadi tekanan. Ya kan? Ada orang seumuran, misalkan kita di umur sekarang lah, let's say 25 tahun gitu. Ada orang yang bilang 25 tahun dia udah bisa nabung 100 juta di rekeningnya. Gitu. Itu jadi tekanan untuk teman-temannya yang lain. Padahal kita nggak tahu juga itu duit dari mana, dia yang lakukan apa, backgroundnya seperti apa, kita nggak tahu juga. Tapi yang kita lihat adalah pencapaiannya, dan itu menjadi standarisasi yang kita buat sendiri. Gitu loh. Nah, tekanan-tekanan seperti itu yang membuat akhirnya gitu kan, kita lebih sensitif. Oh, jadi artinya memang akan kemungkinan lebih sensitif ya? Lebih sensitif. Ya sebenarnya gini, aku mungkin berteman dengan orang 15 atau 20 tahun usia lebih di bawahku. Tapi temanku yang kamu kan nggak berteman juga sama anak di bawahmu 15 atau 20 tahun kan? Lebih ke 20 tahun lebih di bawahku. Nggak mungkin berteman sama mereka juga? Berteman juga sih. Siapa? Ayo. Teman-temannya Bumi. Aku anggap teman-temannya Bumi teman-teman gitu. Iya. Ya artinya memang atau jangan-jangan memang keadaannya seperti itu hari ini, bahwa memang jauh orang manusia lebih sensitif karena mungkin challenge-nya atau struggle-nya lebih berbeda dari masa-masa lampau. Hari ini membuat orang jauh lebih merasa tertekan. Iya, lebih gampang kena gitu, lebih gampang kena mentalnya gitu ya. Iya, itu sangat mungkin gitu. Nah, tapi di satu sisi lainnya, kalau aku juga tetap mengkritisi orang-orang yang tanya sebagai dalam tanda kutip basa-basi itu tadi. Harus lebih sensitif lah. Kan tadi aku bilang pepatah Jawa tadi. Kenapa nggak tanya itu sama orang yang senang? Udah jelas-jelas gitu. Misalkan, let's say aku main ke tempatmu, gitu kan, ngelihat tanaman banyak di depan. Kenapa nggak basa-basinya? Oh, tanamannya banyak ya. Gimana sih cara nanam itu supaya pasti aku juga nggak akan senang. Karena setelah tanyaan basa-basimu, kamu akan minta. Ya. Si kalau aku maksudnya sih gitu loh. Iya. Ambil sesuatu yang jelas-jelas itu udah menjadi kesenangan. Ini kita tahu berita baik gitu. Misalkan aku tahu, misalkan kamu kan ada rencana nambah anak, ya kan? Bacot. Kamu ternyata kamu habis melahirkan gitu. Cuman aja gimana anaknya sekarang udah bisa apa gitu kan, udah jelas kesenangan. Senang punya anak, kita tak kasih bumbu lagi di situ. Di dua lebaran terdahulu, 2 tahun sebelumnya, 2 tahun lalu aku dapat pertanyaan, karena aku menikah lagi kedua kalinya di tahun keempat. Ini tahun keempat ya, berarti 2 tahun yang lalu. Buat mereka-mereka yang tidak paham dengan komitmenku dengan pasanganku, dengan istriku, mereka akan bertanya, kapan nih punya momongan? Selalu kan definisi orang menikah, komitmennya itu adalah punya anak dan lain-lain. Sementara aku termasuk yang berkomitmen tidak kepengen dari pernikahan ini punya anak. Ya, dan kebetulan pasanganku termasuk yang mengamini. Sehingga ketika pasanganmu itu istrimu yang sekarang? Istri, belum nambah lagi ya? Oh, belum. Hajar loh. Nah, karena ada komitmen itu, dan aku bukan orang yang baperan ketika ditanyain kayak gitu. Aku langsung jawab, memang kami tidak berkomit untuk tidak punya anak. Kami sudah sepakat untuk tidak menambah anak gitu. Kami sepakat untuk membesarkan yang ada sekarang, membiayai yang ada sekarang gitu. Mungkin karena ini kali ya. Aku saat ditanya sama saudara-saudara mengenai hal-hal seperti itu, aku take it easy aja ya. Jadi nggak ngerasa tekanan gitu. Sama aku pun juga, kalaupun ditanya hal-hal yang mungkin bisa menjadi cukup sensitif gitu, aku lebih cenderungnya ya ngomong santai aja gitu. Iya. Kalau aku santai itu, jadi tidak pernah menjadikan itu beban. Cuman
di luar sana kan orang tidak seperti kita. Enggak. Kayak aku ditanya kemarin kan. Kemarin pasti kan pertanyaannya mengenai kapan nikah. Oke. Kapan nikah lagi gitu kan. Kapan bumi punya ibu lagi kan gitu kan. Kapan ibu sambungnya bumi gimana dan lain sebagainya. Selalu pertanyakan seperti itu. Nah, ya aku selalu jawab ya tergantung rezekinya. Dan itu tuh tapi kayak ya biasa memang beneran aku tidak apa namanya? Tidak hard feeling lah ya. Enggak no hard feeling di situ gitu loh. Ya gitu. Oke. Ya biasa aja Nah, gitu. problemnya gini, kebanyakan kita yang tidak bisa mengaplikasikan atau tidak bisa menuangkan rasa tidak tersinggungnya, tapi malah akhirnya keluar di sosial media, nulisin semuanya sekarang keluhannya tuh ditaruh di sosial media atau minimal di status WA lah. Sehingga kelihatan banget mereka baper sih sebenarnya kalau menurut aku. Oke. Nah, bahwa mendiskreditkan tentang anak yang lebih berhasil sama yang belum berhasil itu dari dulu udah ada. Iya sih betul. Cuma tidak ada tempat di mana sosial media yang tempat orang menuangkan keluhan itu gitu loh. Nah, cuman sekarang ini lebih mudah. Apa sih yang tidak bisa menjadi tempat kita membuangkan keluh kisah kita dari Twitter, Facebook, Instagram gitu. Sampai status WA pun bisa kita tulis. Loh, berarti masalahnya kan gini, Pak. Nggak cuman yang tanya ini tuh suka nggak tepat pertanyaannya ya, nggak tahu tempat gitu. Ya. Tapi memang kitanya sendiri juga harus lebih wise nggak sih, kayak ya semua yang ada di hidup kita itu kita harus memandangnya sebagai ya biasa aja dan kayak positif aja. Kenapa kita harus menjadikan itu sebuah tekanan? Yes. Semua orang kan punya timelinenya sendiri-sendiri dan punya rezekinya sendiri-sendiri. Betul. Nah, harapannya gini, yang bertanya jauh lebih bijak karena tahu bahwa hari ini sensitif kita tuh sangat terasa ya. Kedua, kalaupun Anda menjadi orang yang ditanya, coba bijak aja lah. Lebih bijak juga ya. Juga ya udahlah, nggak usah anggap pertanyaan itu dengan satu hal yang sensitif atau bahkan membalasnya dengan pernyataan yang tidak mengenakan. Oh iya sih, itu kalau itu menurutku harus dihindari juga sih. Sama kayak misalnya tanya kapan nikah, terus kita balas, tante kapan dipanggil Tuhan, gitu loh. Nah, iya. Dan generasi sekarang memang lebih vulgar gitu loh. Oke, dia berusaha tidak sensitif, tapi bertanyanya juga lebih sadis gitu loh maksud saya. Oh, pernah digituin, Pak? Pernah digituin? Ya, lumayan lah ya. Nah, ya akhirnya kan sama, artinya aku akhirnya belajar juga kan menghadapi generasi sekarang. Kebetulan anakku kan termasuk yang generasi lahir di 2006 misalnya. Ya dia juga ceplas-ceplos dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, saya bertahan untuk bagaimana tidak sensitif. Juga belajar maunya dia apa gitu. Sekarang kan kondisinya itu. Nah, memang tapi kalau tanya apakah lebaran saya tahun ini jauh lebih menarik dari sebelum-sebelumnya? Enggak sih. Saya hari ini menikmati orang Sumatera yang tidak punya kampung di Jogja tapi mudiknya ke Jogja. Oke. Aku kok bingung ya. Ada orang yang kampungnya di Aceh tapi lebarannya ke Jogja. Nah, ngapain dia ke Jogja? Loh, karena dia tidak menemukan kenyamanan lebaran di rumah keluarga, makanya dia ke tempat lain, tempat wisata. Oke. Itu yang menemuin Jogja. Ya. Makanya aku cabut dari Jogja kemarin. Ya, gitu. Karena sama seperti lebaran itu puasa itu dibagi 3 fase kan. Nah, lebaran juga dibagi 3 fase. 3 fase apa nih? 3 fase pertama 3 hari pertama. Show off makan-makan sama keluarga. Oh gitu? Nah, itu sosial medianya biasanya itu. Yang kedua, dia show off. Setelah 3 hari berikutnya, dia show off untuk liburan kemana-mana sama keluarga. Oke. Yang ketiga, dia show off pakai koyo. Udah mulai pusing, duitnya habis. Apa iki? Nggak ada meme lucu lebaran gitu? Nggak ada. Karena mungkin nggak tahu ya. Karena yang ku ikuti meme tentang kesedihan orang saat lebaran, karena semua standarnya sih lebaran tuh ngomong sesuatu yang membahagiakan ya, tetapi aku kebaca yang sedih-sedih sih, keluhannya yang kangen sama ibunya karena ibunya udah nggak ada, jadi nggak punya semangat untuk pulang kampung karena orang tuanya di tahun itu sudah tidak ada. Nah, sementara mau pulang ke kampung halaman pasangan, dia termasuk menantu yang tidak diharapkan di keluarga itu, misalnya keadaan-keadaan kayak gitu tuh. Jadi ngapain gue pulang gitu. Udah duit habis sampai tempat keluarga pasangan dia nggak diharapkan gitu ya.
nggak dihargai dan lain-lain gitu. Ya mendingan di rumah aja gitu. Sedih ya. Apapun jadi berita sedih loh di negara kita ini ya. Ada. Ya jadi nah ini kayak gini. Kan sebenarnya kalau normatifnya Lebaran tuh nggak perlu ada kayak gini nih. Dulu setiap Lebaran nggak punya uang nggak apa-apa. Cukup pengertian nyuci piring, bersih-bersih rumah dan segala macam nggak sensitif. Tapi kali ini jadi hal-hal kayak gini jadi sensitif. Kalau nggak punya uang, nggak bisa nyangonin ponakan kayak gitu-gitu tuh jadi hal yang sensitif hari ini. Aku kalau nggak punya uang ya nggak ngasih ampau aja. Lah saya juga sama. Itu kenapa saya Lebaran nggak ke tempat keluarga tahun ini? Lagi nggak bisa ngasih ampau misalnya gitu. Yang biasa terbiasa untuk jajanin agak-agak. Iya, ora penak loh. Gitu loh. Apalagi yang tahun-tahun sebelumnya jadi om yang diharapin. Kali ini saya nggak diharapin, Bos. Aku masih mengharapkan sih, masih nerima aku ampaunya. Ya, maaf ya, ponakan saya jangan dapat, apalagi kamu. Kan aku lebih tinggi stratanya dari keponakan. Iya, lebih tinggi, tapi lebih tidak layak untuk minta ampau. ya jadi kalau aku jadi sensitifnya itu karena biasa ponakannya berharap om yang ini pasti ngasih ampau. Cuman kali ini aku nggak ngasih ampau. Ngasihnya apa? Ngasih doa. Ngasih doa. Cepet besar ya, Ling, gitu. Oke. Jadi aku sudah mengharapkan meme-meme lucu nggak keluar. Nggak tahu ya, aku nggak nemu aja sih yang lucu ya. Paling kalau yang lucu-lucu itu yang kayak dia mudik dari mana ke mana terus tulisan di belakang motornya tuh lucu-lucu gitu. Cuman buat aku kan hidup ini bukan tentang lucu-lucu atau tidak lucu, maksudnya. Lucu, aku ketemu kamu kan lucu. Iya sih. Terus ada lagi nggak yang mau bahas tentang lucu ini? Oke, so jadi poinnya apa tadi? Poinnya sih sebenarnya silaturahmi itu wajib hukumnya. Oke. Basa-basi nanyain kapan nikah, kapan jadi ASN, kapan jadi punya nilai uang yang banyak, itu haram. Tadi ya, apa namanya? Ojo seneng tekon, tekono wong seneng. Jadi kalau mau ditanya yang udah kelihatan dia seneng orangnya tanyain. Ada satu hal yang senang habis keterima jadi PNS nih. Gimana rasanya? Gimana kemarin prosesnya? Kan begitu menyenangkan ya. Orang yang menjawab juga pasti happy gitu. Sorry ya, kita tadi disclaimer ya. Saya Lebaran hari ini lebih memilih untuk suasana tenang dan lain-lain itu bukan karena ada apa-apa. Tetapi karena sedang menyiapkan 2 anak yang mau kuliah. Jadi prihatin dulu. Kita prihatin, nggak ada apa-apa. Beneran nggak ada apa-apa maksudnya. Iya. Kue ini jujur-jujur aja, kue Lebaran yang ada di rumah itu karena ada salah satu buyer kita dari Australia yang ngirim hampers. Jadi adalah kue Lebaran. Sisa tidak ada. Dimakan berdua doang. Yoi, dimakan berdua aja. Maklum kan kita di kampung kita pendatang juga ya. Di Bantul tuh pendatang. Jadi cuman 1 hari aja ke tempat orang tua. Setelah itu ya udah di rumah. Jadi pesan-pesan bagi tante-tante, bude-bude, ya kan? Bapak-bapak, om-om, Pak D, ya. Gitu kan? Tolong untuk menjaga perasaan para Gen Z. Yes, jadi nggak usah lah ditanya lagi kapan lulus kuliah, kapan nikah, dan kalau mau nanya, langsung tanya sama yang ngatur hidup ini. Betul. Nah, karena anak-anak kita, ponakan kita itu cuma silakan sowan dulu. Langsung sowan, mau via WhatsApp boleh, SMS boleh. Terus bagi para Gen Z, gitu kan? Bagi yang ditanya-tanyain, ayolah lebih bijak juga. Lebih bijak, nggak usah baper. Terus nggak usah juga berpikir bahwa pengen terlihat menonjol. Nggak usah show off juga, gitu. Bela-belain nyewa iPhone selama 2 minggu, cuman untuk Lebaran doang nunjukin kalau gua udah bisa beli iPhone gitu ya. Iya. Kalau once lu memang bisa dan memang udah layak punya iPhone, ya monggo. Pasti akan dilayakkan kalau kamu fokus ke pekerjaanmu, karirmu dan lain-lain. Ya gitu sih. Oke, so luar biasa, wise banget dari Pak Tri. Wise apanya? Ini nggak ada isinya nih kita nih ngomongin Lebaran nih. Karena yang kita tunjukin yang sedih-sedih aja sih. Ya menyedihkan. Padahal aku tadinya mau udah senang-senang. Kirain malah ditunjukin yang sedih-sedih. Yang seneng apa? Yang seneng tuh salah satunya ya tadi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Kita akan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Perkenalan aja studio baru kita. Studio baru. Jadi nanti silakan komen apa yang mau suruh ditambahin. Cuma kalau fotonya Pak Tri susah. Setiap aku foto dia langsung ngeblur semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.